kasus besar yang menyita perhatian publik terjadi di bulan Februari tahun 2013 yang menimpa seorang tamu Hotel Cecil ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam tangki dan air. inilah deretan belasan kasus yang terjadi di hotel ini. Dorothy Jane telah melemparkan bayi laki-lakinya keluar jendela hotel. Seorang pembunuh berantai yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Richard Ramirez dan Hunter Weger, ternyata telah menjadikan hotel ini sebagai $6 juta Amerika Serikat, yaitu setara dengan 372,9 miliar resmi dibuka dan diubah dari yang tadinya merupakan sebuah hotel menjadi sebuah. Di bulan Februari tahun 2013, publik dikejutkan dengan berita kehebohan kematian seorang mahasiswi yang bernama Elisa Lam ditemukan dengan sudah tidak bernyawa di sebuah tangki air di dalam hotel. Ternyata kasus kematian Elisa Lam bukanlah kasus pertama yang terjadi di hotel yang bereputasi angker ini. Karena ada belasan kasus bundir, pembunuhan, bahkan markas pembunuh berantai yang terjadi di hotel ini. Silakan lanjutkan videonya supaya kalian tahu seperti apa asal-usul hotel ini, bagaimana sejarah kelam yang pernah terjadi di sini, dan siapakah pemiliknya. Karena ternyata hotel yang pernah ditutup ini sudah direnovasi dan ternyata beroperasi kembali, bahkan telah menjadi kompleks perumahan sampai saat ini. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Hotel Cecil didirikan sekitar tahun 1927 oleh seorang pria yang bernama William dengan desainnya yang dirancang oleh Lloyd Smith. Hotel ini berada di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat. Makanya tujuan awal pembangunannya diperuntukkan oleh pebisnis. Makanya pembangunannya pada saat itu menghabiskan dana sekitar 1 juta US dollar. Namun setelah hotel ini resmi dibuka 5 tahun kemudian, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan secara global, sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah tunawisma yang berada di jalan-jalan sekitar Hotel Cecil. Bahkan di era tahun 1950-an, hotel ini sempat menjadi tempat tinggal sementara, jadi jauh banget dari tujuan awalnya yang diperuntukkan untuk para pebisnis. Sampai akhirnya ada kasus besar yang menyita perhatian publik terjadi di bulan Februari tahun 2013 yang menimpa seorang tamu Hotel Cecil ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam tangki air Hotel Cecil. Orang itu bernama Elisa Lam yang merupakan mahasiswi asal Kanada. Dirinya sempat dikabarkan menghilang selama 19 hari dan CCTV hotel menunjukkan aktivitas terakhir Elisa Lam berada di dalam lift Hotel Cecil, di mana terlihat dalam CCTV tersebut Elisa Lam menunjukkan gerak-gerik yang sangat aneh dan ganjil karena dia beberapa kali itu memencet tombol lift dan mengintip ke arah keluar lalu bersembunyi di sudut lift. Sepertinya dia sedang diikuti oleh seseorang atau sesuatu. Selain itu, jauh sebelum kasus Elisa Lam, ternyata kasus pembunuhan Elizabeth Short atau yang disebut dengan The Black Dahlia yang pernah dibahas juga di channel ini sepertinya ada kaitannya dengan Hotel Cecil. Karena sebelum Elizabeth Short ditemukan sudah tidak bernyawa di Landmark Park, ternyata dirinya terakhir kali menginap di Hotel Cecil. Dan inilah deretan belasan kasus yang terjadi di hotel ini. Dimulai bulan November tahun 1931, terjadi kepada seorang tamu di hotel ini yang bernama James Willis. Dirinya ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa setelah meminum kapsul beracun.
Ternyata nggak lama setelah kasus James Willis, kurang dari setahun, seorang tamu yang bernama Benjamin ditemukan sudah tidak bernyawa dengan tangan yang sudah memegang sebuah pistol. Kasus ketiga terjadi di bulan Juli tahun 1934 yang menimpa kepada tamu hotel ini yang merupakan seorang pensiunan tertara yang bernama Louis. Dirinya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena telah bun-bun dir-dir dengan sebuah pisau. Lalu di bulan Maret tahun 1937, otomatis kasus keempat terjadi kepada seorang tamu wanita di hotel ini yang bernama Grace. Dirinya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena terjatuh dari lantai 9 hotel. Gak diketahui nih secara pasti apakah insiden ini karena sebuah kecelakaan ataukah Grace bun-bun dir-dir. Kali ini di kasus yang kelima tidak terjadi kepada tamu hotel melainkan kepada seorang petugas kebakaran karena diduga dirinya bundir dengan cara terjatuh dari atap gedung hotel. Lalu di tahun 1939 terjadi dua kasus bundir dengan cara meminum racun terjadi kepada dua orang tamu. Jadi otomatis terjadi dua kasus yang sama di tahun yang sama juga. Yaitu yang pertama menimpa Erwin dan yang kedua menimpa Dorothy. Selanjutnya di kasus ke-8 yang sempat menggemparkan dunia juga terjadi di tahun 1944, yaitu seorang wanita bernama Dorothy Jane telah melemparkan bayi laki-lakinya keluar jendela hotel. Gak sampai di situ aja, di tahun 1947 terjadi kepada seorang pria yang bernama Robert. Dirinya ditemukan terjatuh dari lantai 7 hotel. Gak lama, yaitu di kasus yang ke-10, terjadi juga kepada seorang wanita yang bernama Helen. Dirinya jatuh juga dari lantai 7 hotel. Selanjutnya di tahun 1962 otomatis adalah kasus ke-11 terjadi kepada seorang tamu hotel wanita yang bernama Julia. Dirinya terjatuh dari lantai 8 hotel. Dan di tahun 1964 kejadian naas terjadi kepada seorang tamu hotel yang bernama Osgood, yaitu seorang wanita. Dirinya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan diduga telah mengalami sebuah kasus perkawasan dan pembumbunan secara tragis di hotel ini. Dan kasus yang paling terbaru terjadi di tahun 2015, menimpa seorang pria berusia sekitar 28 tahun. Dirinya melompat dari atas gedung hotel ini. Bahkan ada fakta yang sangat mengagetkan nih. Ada dua seorang pembunuh berantai yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Richard Ramirez dan Hunter Weger, ternyata telah menjadikan hotel ini sebagai tempat tinggal sementara mereka di tahun 1991. Richard Ramirez atau dikenal dengan sebutan Night Stalker yang merupakan seorang pembunuh berantai terkenal di Amerika. Diketahui mulai melakukan aksinya di San Francisco, lalu kemudian dia pindah ke Los Angeles dan menyewa sebuah kamar di Hotel Cecil, menjadikannya sebagai markasnya sebelum melakukan tindakan pembunuhan yang akhirnya dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman metong. Jack Unterweger merupakan seorang pembunuh berdarah dingin yang menjadikan hotel ini sebagai markasnya juga untuk memperdaya banyak sekali wanita untuk melakukan tindakan kriminal. Lalu dirinya dijebloskan ke dalam penjara dan disitulah dia melakukan aksi bun-bun dir-dir kepada dirinya sendiri dengan sebuah tali di dalam sel. Faktanya nih, di tahun 2007 ternyata hotel ini telah berganti kepemilikan, artinya telah dibeli oleh pemilik barunya dengan harga sekitar 26 juta dolar Amerika Serikat, yaitu setara dengan 372,9 miliar dan berganti nama dari Hotel Cecil menjadi Stay on Main.
Sekitar tahun 2017, hotel yang terkenal dengan kasus-kasus kontroversial telah resmi ditutup. Kemudian direnovasi di bagian strukturnya yang menghabiskan dana 100 juta dolar atau setara dengan nilai 1,4 triliun. Masih di tahun yang sama, hotel ini menjadi sebuah monumen budaya bersejarah oleh Dewan Kota Los Angeles. Akhirnya, saat ini, bangunan bersejarah yang merupakan bekas hotel dengan kasus-kasus kontroversial telah resmi dibuka dan diubah dari yang tadinya merupakan sebuah hotel menjadi sebuah hunian perumahan dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan dilengkapi dengan area dapur bersama dan area rekreasi. Ternyata proyek ini bertujuan untuk mengatasi jumlah tunawisma yang semakin meningkat di area tersebut. Dengan begitu banyaknya kasus atau kejadian buruk yang terjadi di hotel ini, sepertinya apakah ada sesuatu yang tidak biasa yang mendiami hotel ini? Atau hanya sebuah kebetulan semata? Bagaimana menurut kalian? Silakan komen. Jangan lupa like-nya dan pastinya subscribe ya.